Provinsi. Terima kasih kepada Bapak Sunardi. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. 51 yang melaksanakan tatap muka sebanyak 10 perusahaan dan yang mengikuti daring sebanyak 155 perusahaan. Kemudian hari Kamis tanggal 16 September 2021 yang mengikuti tatap muka sebanyak 10 perusahaan dan mengikuti daring sebanyak 155 perusahaan. Narasumber pada kegiatan sosialisasi hari ini terdiri dari tugas yang ditunjuk dari Direktorat Bina Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. 2. Pejabat fungsional di lingkungan PT LKK Provinsi Kalimantan Barat. Tempat dan waktu. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Borneo dan Merdeka Pontianak selama 3 hari dari tanggal 14 September sampai dengan 16 September 2021. Pembiayaan kegiatan sosialisasi ini berdasarkan dengan DIPA, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, nomor 026.01.65187 tanggal 23 November 2020. Demikianlah laporan singkat kami atas nama UPT LKK Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang hari ini berkenan hadir dalam kegiatan ini, dan juga dari jajaran Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang sudah mempercayakan kegiatan ini di PT LKK Provinsi Kalimantan Barat. Kami ucapkan kepada Bapak Paskalis SHMSI. Kemudian sambutan dari Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Bidang Keselamatan Kerja Ditjen Bina Pengujian K3 Kemenaker Republik Indonesia secara virtual kepada Bapak Herman Bagus Wicaksono ST MKKK. Kami persilahkan. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Kepala OPT Laboratorium Kesehatan Kerja dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati para pelaksana kerjaan dan para peneliti K3 di lingkungan Snaker Trans Provinsi Kalimantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam bahagia. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Bidang Keselamatan Kerja Ditjen Binwasnaker Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Herman Bagus Wicaksono ST MKKK. Yang saya hormati Golden Tulip Pontianak yang awal bulan ini dilaksanakan oleh UPT Wasnaker wilayah 1. Sebetulnya juga dananya dari APBN, dan kali ini saya mengapresiasi teman-teman dari Ditjen Binwasnaker Kementerian Ketenagakerjaan RI. Baru tahun ini ada satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh 2 UPT, sehingga seimbanglah sudah dari UPT-UPT yang kami miliki di Dinas Ketenagakerjaan ini, yaitu ada UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan ada UPT Laboratorium Kesehatan Kerja. Kedua UPT ini saya ibaratkan sebagai tangan kanan dan tangan kiri dari dinas, di mana yang satu yaitu di UPT Wasnaker
keahlian atau spesialisasinya adalah di aspek keselamatan kerja. Sementara di UPT LKK ini keahliannya adalah di kesehatan kerja. Maka dengan judul keselamatan dan kesehatan kerja, paripurnalah sudah pekerjaan-pekerjaan kita apabila kedua UPT ini dapat berimbang mendapat porsi kegiatan-kegiatan yang serupa. Saya berharap di tahun-tahun yang akan datang Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia juga akan terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga ada cross cutting antara UPT yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja atau dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan di provinsi, bahkan nanti akan mengalir ke kabupaten kota. Berdasarkan data yang diperoleh yang terakhir ini dari wajib lapor ketenagakerjaan dalam jaringan atau online sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021, perusahaan di Kalimantan Barat yang telah melapor baru sebanyak 5.495 perusahaan dari 16.963 perusahaan yang ada saat ini. Itu dibagi lagi menjadi kategori perusahaan kecil, perusahaan sedang, dan perusahaan besar. Ironisnya yang paling banyak melakukan lapor online ini justru perusahaan kecil. Kami sebetulnya berharap perusahaan besar lah yang menjadi pelopor, karena perusahaan besar di sini banyak yang menggunakan tenaga kerja asing. Di perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit banyak menggunakan tenaga kerja asing. Ini terkait dengan alasan mengapa setiap perusahaan itu harus atau wajib lapor di bidang ketenagakerjaan. Ada 3 hal setidak-tidaknya alasannya. Yang pertama yaitu sebagai indikator bagi perusahaan dalam memastikan bahwa dia berorientasi pada kesejahteraan karyawannya, kesejahteraan buruhnya. Dari situ terlihat apakah dia sudah mendaftarkan semua karyawan atau buruhnya dalam program BPJS Ketenagakerjaan misalnya. Apakah dia sudah memenuhi norma-norma ketenagakerjaan atau norma-norma K3 di perusahaannya. Dan ini menjadi sangat penting karena salah satu isu yang sekarang mengemuka bahkan di tingkat dunia adalah aspek-aspek yang seperti ini. Di sektor kelapa sawit, beberapa perusahaan di Kalimantan Barat ini ada yang pinjam duitnya ke perbankan yang ada di Eropa, khususnya di Belanda dan beberapa negara lain. Konsekuensinya ketika negara-negara Eropa ngiri dengan produk sawit kita, dia menghajar produk sawit kita dari segala penjuru, mulai dari isu lingkungan yang sekarang sudah bisa kita counter balik, sudah bisa kita yakinkan bahwa isu itu ada jawabannya, ada solusinya dan sudah dilaksanakan. Kemudian sekarang mereka menyerang dari isu ketenagakerjaan. Ya, salah satunya isu keselamatan kerja dan kesehatan kerja, isu norma kerja dan norma K3. Nah, oleh karena itu ada satu lembaga semacam lembaga buruh, asosiasi buruh di Belanda sana yang di-hire oleh perbankan di sana untuk melakukan riset di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat ini. Risetnya juga dilakukan di Sumatera sebetulnya. Riset ini untuk menjawab klaim-klaim atau sejumlah serangan-serangan dari berbagai pihak di Eropa sana, termasuk di Amerika, terhadap produk-produk kelapa sawit Indonesia. Nama serikatnya itu adalah CNV International. Mereka sudah kurang lebih 2 tahun bekerja di Indonesia ini untuk mengkolek data, termasuk untuk memperbaiki ketika temuan-temuan itu berhasil mereka tangkap atau mereka peroleh di lapangan. Ketika mereka menemukan bahwa ada perusahaan dan karyawannya tidak membuat
misalnya, maka mereka menginformasikan kepada kami dan kami melakukan kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan perusahaan. Jika sudah ada peraturan perusahaan, apakah peraturan itu sudah sesuai dengan standar internasional? Itu juga mereka telisik satu persatu dan kita lakukan penyempurnaan sesuai dengan standar internasional. Bukan hanya peraturan perusahaan tapi juga perjanjian kerja bersama. Alasan yang kedua yaitu agar perusahaan-perusahaan ini terhindar dari sanksi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Herman tadi, bahwa ada sanksi bagi perusahaan yang tidak perusahaan wajib lapor yang tidak melaporkan kepada dinas yang sekarang sudah dipermudah secara online sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, di mana dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa sanksi kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal 1 juta rupiah apabila perusahaan tidak melakukan kewajiban melaporkan data-data perusahaannya. Dan ini masih saja terjadi. Mungkin di antara beberapa perusahaan besar, denda 1 juta rupiah itu uang receh untuk dia, setara dengan uang parkir untuk pejabatnya, sehingga mereka masih dengan enteng untuk melanggarnya. Nah, kalau pelanggaran ini ada indikasi dilakukan secara sengaja oleh perusahaan, maka saya minta kepada UPT untuk melakukan pembinaan. Itu sebagai langkah pertama. Dibina perusahaan-perusahaan itu, kita mesti fokuskan pembinaan ke perusahaan-perusahaan yang nakal itu sedemikian rupa agar mereka selalu patuh. Tapi kalau mereka juga tetap tidak patuh, maka kata bina tidak berlaku lagi untuk mereka. Itu harus berubah menjadi binasakan. Karena itu indikasi nanti ujung-ujungnya mereka itu tidak memiliki komitmen untuk mensejahterakan karyawannya. Kalau mereka tidak punya komitmen untuk mensejahterakan karyawannya, berarti mereka itu egois, hanya mementingkan perusahaannya saja. Padahal di dalam personil yang ada di perusahaan itu kan juga karyawan juga. Memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Manto MSI. Selanjutnya kita mulai dengan doa kepada Saudara Bayu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Manto MSI. Selanjutnya kita mulai dengan doa kepada Saudara Bayu, kami persilahkan. Desember ada masalah dan ibu sampai di mana ibu pendaftaran KPU? Ibu, mereka di depan mau penjaga. Ibu, sampai di mana ibu pendaftaran KPU?